لله الذي جل جلاله فلا تدركه الأبهام وسنى كماله فلا تحيطه الأفهام وشهدت أفعاله بأنه تعالى الواحد الحكيم العلام. اللهم صل وسلم على النبي الأكمل الأفضل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذي مكارم الشيم وعلى آله الذي في سلك دينه انتظر وصحبه حماة الدين الأقوام وشرف وكرم ومجد وعظم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس لا خير فيهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segenap para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tokoh agama yang saya hormati, pada khusus kepada Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Mukhlisin beserta segenap pengurus, Bapak Ketua RW 06 dan jajaran, para Ketua RT sewilayah RW 06, semuanya beserta staf dan jajaran, kumnya para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mumpung kita banyakkan, mumpung kita rame-rame, selagi kita bersama, kita doanya ya semangat, doanya ya kompak, karena doa berjamaah beda sama kalau kita berdoa sendirian. Kita sampai kepada Shahifah yang kelima, mengulas Shahifah yang kelima dari suhuf-suhufnya Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kajian kita adalah suhuf-suhufnya Nabi Musa, as-suhuful lati nuzilat ala sayyidina Musa alaihi salam. Kajian kita adalah suhifah-suhifah, suhuf-suhufnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam qabla Taurat, sebelum kitab Taurat. Ada 40 suhuf. Nah, suhufah yang kelima, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman azza wa jalla, ya bani Adam, perhatikan dan simak baik-baik bahasa Allah. Ini sama dengan Al-Quran, cuma bentuknya 5 suhuf. Ya bani Adam, ma khalaqtukum li astakthira bikum min dhillah wala li astaknisa bikum min wahsyah wala li asta'ina bikum min wahdah ala amrin ajaztu anhu wala li jalbi manfa'atin wala li daf'i madarratin bal khalaqtukum li ta'buduni qawila
wa tashkuruni katsira wa tusabbihuni bukratan wa asila. Maha suci Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, wahai manusia, ma khalaqtukum li astaghfira bikum min qillah. Aku tidak menciptakan kamu supaya aku memperbanyak makhlukku yang sedikit. Allah ciptakan kita manusia bukan supaya tambah banyak makhluknya Allah. Kemudian wala liastanisa bikum min wahsyah. Juga bukan supaya aku terhibur dengan kehadiran kalian di dunia karena aku kesepian, bukan. Kita diciptakan oleh Allah pertama bukan supaya banyak dari yang sedikit makhluk, kemudian diciptakan manusia jadi banyak makhluk, jadi rame dunia ini penduduknya, jadi rame penghuni dunia. Allah tidak kesepian karena manusia rame, manusia banyak di alam dunia. Apakah karena itu Allah ciptakan kita? Tidak. Jumlah penduduk bumi saat ini menurut sensus internasional berapa sekarang? Perkiraan miliaran lah ya, pokoknya mah miliaran manusia yang ada di dunia saat ini yang hidup, belum yang meninggal dunia, yang sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya sejak sekarang yang hidup itu jumlahnya miliaran, dan terus seperti itu sampai akhir dunia. Allah tidak ciptakan miliaran manusia seperti itu bukan supaya banyak, bukan supaya ramai, supaya Allah tidak kesepian, bukan. Kemudian wala liasta'ina bikum min wahdatin ala amrin ajaztu anhu. Dan juga bukan untuk Allah mendapatkan bantuan dengan adanya kalian, karena Allah sendiri ala amrin ajaztu anhu, atas perkara yang Allah tidak mampu menanganinya. Tidak. Allah menciptakan kita bukan supaya kita manusia merawat bumi, ngurusin bumi, mengolah isi perut bumi, mengolah semua yang ada di muka bumi, dan berbagai macam hal yang Allah tidak mampu menangani sendiri. Bukan. Allah bukan menciptakan kita untuk supaya banyak. Allah tidak ciptakan kita supaya Allah tidak kesepian. Allah tidak ciptakan kita supaya kita bantu Allah mengurus alam ini. Tidak. Wala lijarri manfaatin, dan juga bukan untuk menarik kemanfaatan, wala lidaf'i madharatin, bukan untuk menolak kemudaratan. Tidak untuk itu Allah ciptakan kita. Nah, ternyata poinnya tidak. Bal khalaqtukum lita'buduni tawilan. Pertama, akan tetapi aku ciptakan kamu lita'buduni tawilan, supaya kau beribadah kepadaku seumur hidupmu. Berapa lama hidupmu di dunia, maka selama itulah kau beribadah kepadaku. Selesai hidupmu di dunia, selesai pula ibadahmu kepadaku, dan balasannya nanti surga selama-lamanya. Alhamdulillah. Tadi kan yang sudah kita bukakan di awal pembahasan, di awal pembukaan kajian kita. Artinya apa? Kita cuma sebentar di dunia, diperintahkan setiap hari sholat 5 waktu, setiap Ramadan berpuasa, harta berlebih nisab zakatnya sampai keluarkan zakat, yang mampu berhaji, nggak mampu nggak usah haji, dan sebagainya dan sebagainya. Semua perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma selama kita hidup di dunia. Selesai kita hidup di dunia, selesai pula perintah ibadah ke Allah. Tinggal menanti dan menunggu dan menerima balasan dari Allah Subhanahu di alam kubur. Begitu orang beriman dimasukkan ke liang kubur, ke dalam alam barzakh masuk kita semuanya. Pertama, kemuliaan yang Allah berikan akan Allah perlebar, perluas makom kita, kuburan kita, sab'ina dira'an, seluas 70 hasta. 70 hasta. Ini balasan pertama.
buat orang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu kita masuk kuburan, kan kalau kelihatan sama kita kuburan itu sempit. Kuburan itu sempit, apalagi udah kuburannya sempit, kemudian digali lagi lihat ke arah kiblat sedikit, disebutnya lahat. Kita sempit di alam kubur, kemudian digali lagi liang yang sempit, lubang yang sempit untuk kita masuk ke dalamnya menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Secara kasat mata sangat-sangat sempit, udah sempit, kemudian ditutup, ditimbun dengan tanah. Bini kita, anak kita, orang-orang yang dekat sama kita dulu nginjek tanah yang nguruk kita, yang menimbun kita di dalam tanah. Semua akan seperti itu. Sempit luar biasa kelihatannya. Kenapa? Karena kita memandangnya dari alam dunia, memandangnya dari alam dunia. Tapi bagi ahli kubur, begitu selesai penguburan, itu langsung kuburan kita diperluas oleh Allah. Sab'ina dzira'an, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seluas minimal sab'ina dzira'an, 70 hasta. Kalau kita hasta itu adalah 50 cm misalnya ya, supaya gampang hitungnya, satu hasta, satu dzira' 50 cm. Berarti kalau 70 hasta berapa meter? 35 meter persegi. Kalau kita punya bangunan, punya rumah 35 meter persegi, itu luas, lumayan luas, lumayan lapang. Luas ya? Masjid kita nih, sebangunan masjid kita, badan masjid dalam ini, luar ini, kira-kira berapa meter persegi luasnya? Berapa? Iya. Gitu ya, kurang lebih begitulah. Itulah Pak. Jadi apa? 35 meter persegi buat kita sendiri di dalam kubur itu luas. Itu baru awal, bahkan bisa diperluas lagi. Kemudian yang kedua, kemudian yang Allah berikan, Allah terang benderangkan kubur kita, yang mana terang benderangnya qamari lailatul badri, seperti ketika dalam keadaan bulan purnama. Terang benderang seperti kita dalam keadaan bulan purnama. Kemudian selanjutnya akan dibuka tokoh. Tokoh itu adalah jendela. Tokoh jendela dari kubur kita yang mengarah langsung kepada surga. Jadi pemandangannya begitu kita melihat jendela itu surga langsung. Kita nggak bisa ke sono, belum bisa masuk ke sono, tapi kita sudah diperlihatkan alam surga, sudah digambarkan begitulah surga, sudah diperlihatkan melalui jendela di kubur kita, kehidupan surga dan bangunan-bangunan keindahan-keindahan yang ada di dalam surga. Buat mukmin muttaqi, orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan itu enggak 10-20 tahun, enggak kayak umur kita di dunia 60-70, enggak. Selama kita menunggu hari kiamat ya seperti itulah. Kita diperlakukan dengan indah, bahkan arwah kita, roh kita nanti, kalau kitanya orang soleh, kitanya orang baik, orang yang bisa ngejaga hubungan dengan Allah, hablum minallah, bisa ngejaga baik hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, artinya ke Allah hubungannya berjalan baik dengan makhluk Allah, manusia utamanya juga hubungannya berjalan baik, itu adalah orang soleh. Kalau kita jadi orang yang soleh, maka selama kita menunggu hari kiamat tiba, selama itu pula kita dimuliakan, diistimewakan, dimanjakan di alam barzakh kita sambil menunggu datang hari kiamat. Alhamdulillahirabbil. Di antara kemuliaannya, roh kita bisa kemana-mana. Bukan gentayangan nggak pukul lagu nakut-nakutin orang, bukan. Roh kita nanti akan diizinkan oleh Allah untuk pergi kemana, kayak kita main-main ke rumah tetangga, silaturahmi ke rumah orang yang dulu kita kenal di dunia. Makanya kalau misalnya kita ini
lewat kuburan orang muslim, kuburan muslimin, kuburan orang-orang Islam disunahkan untuk memberi salam. Begitu lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur dar qaumin mu'minin antum lana salafun, terus wa nahnu lakum taba'un, terus salah enggak kalau kuburan. Wah, jangan klakson gimana? Klakson apa salah? Klakson. Klakson. Kenapa klakson? Praktis. Tabrak katanya. Kita nggak diperintahkan buat klakson. Disuruhnya apa? Salam. Jangan takut kalau kita nggak klakson, kita nggak permisi, takut ketabrak, takut diikuti, takut diganggu. Makanya kita jangan cuma beriman, tapi berilmu supaya jangan sampai salah kaprah. Kita perlu tahu, setan atau apapun makhluk itu tak ada yang bisa memberikan kemudaratan kepada kita kecuali dengan izin Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Semua yang kita rasakan, semua yang kita alami, semua yang kita deritakan, apapun penderitaannya, semua rasa menderita, rasa sakit itu adalah yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk enggak bisa ngapa-ngapain. Sedahsyat apapun dukun santet enggak akan bisa nyantet kita kalau kita dijaga oleh Allah. Kalau tidak ada izin Allah, kecuali Allah izin. Artinya disihir, disantet kemudian kena nih, berarti kan dengan izin Allah, bukan karena hebatnya si dukun, bukan karena saktinya si tukang sihir, bukan, tapi karena Allah izin. Allah mengirodakan kita terkena. Na'udzubillah, inilah qada kunut, takdir jelek. Makanya di antara doa kunut itu isinya adalah apa? Minta dijaga dari takdir-takdir dulu, minta dijaga dari takdir-takdir jelek. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, terus wa barik li fiman aqait wa qini bi rahmatika syarra ma qadai. Itu kan doa itu tuh, yang waqini bi rahmatika, ya Allah peliharalah diriku, jagain saya, jagain hamba, waqini bi rahmatika syarra ma qadai, dari takdir buruk, dari takdir yang jelek. Ini doa supaya jangan ada takdir buruk, takdir jelek buat kita. Doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak izin, nggak akan. Semuanya dengan izin Allah, karena kita wajib yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baikkah, burukkah, senangkah, susahkah, semuanya terjadi dengan izin Allah, dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Yakin atau enggak? Yakin apa enggak? Yakin. Semuanya dari Allah. Nggak akan terjadi kalau Allah izin. Nah, di antara yang bisa kita jadikan bukti bahwa pada siapapun, jika Allah izin, jika Allah iradah, maka terjadi. Bahkan kepada kekasihnya Allah sendiri. Siapa dia? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka tafsir Munir atau Malah Hadith. Itu asbab nuzul Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Kita gabungin surat Al-Falaq, kita gabungin surat Al-Falaq dengan An-Nas, kita jumlahkan ayatnya, ada berapa itu? Al-Falaq ayatnya ada berapa? Coba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Terus min syarri ma khalaq. Terus wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Terus wa min syarri hasidin idza hasad. Berapa ayat? Berapa ayat? Ada yang ini gimana itu? Ini penting. Kenapa?
terkait dengan tadi, semuanya nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Nabi kita pernah disantet, Nabi kita pernah, kalau bahasa kita pernah diteluh oleh orang Yahudi. Kita buka tafsir Munir itu, makanya turunnya ayat Al-Falaq dan An-Nas, asbab nuzulnya itu. Makanya kalau kita dalam keadaan yang gak enakin rasa gimana, atau misalnya terasa ada apa yang mencurigakan atau gimana, maka berbanyaklah baca Al-Falaq dan An-Nas, makanya Al-Mu'awwidzatain. Asbab nuzul begitu. Jadi jumlah ayat di Al-Falaq dan An-Nas kita singkat aja lah, pokoknya di Al-Falaq dan An-Nas dijumlahkan itu semuanya 11 ayat. Semuanya 11 ayat. Nabi kita itu pernah disihir Pak sama orang Yahudi. Saya lupa nama orang Yahudi itu yang menyihir Nabi. Kalau bahasa kitanya mah meneluh Nabi, menenung Nabi. Nah, menyantet Nabi. Nabi kita kena. Kesakitannya luar biasa. Kesakitannya luar biasa. Kita kembali kepada akidah bahwa walaupun seorang Nabi, walaupun seorang Rasul, beliau adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ingin, maka terjadilah apa yang terjadi. Artinya kekuatan sihir, kekuatan santet itu ngaruh benar ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biiznillah, dengan izin Allah. Dan itu ada hikmah. Nah, makanya turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Ada 10 buku, 10 ikatan di sekitar rumah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu diajarkan surat Al-Falaq, An-Nas, setiap dibaca satu ayat maka satu buhul terbuka. Maka Nabi kita merasa ringan dari sakitnya. 2 ayat dibaca maka 2 buhul terbuka. Semuanya dibaca 11 ayat digabung Al-Falaq dan An-Nas, maka seluruh buhul-buhul yang jumlahnya itu 11 terbuka semuanya. Nabi kita sembuh, alhamdulillah. Makanya kalau kita nggak percaya ilmu sihir, ilmu santet, salah. Santet itu ada, sihir itu ada, tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama untuk beribadah, yang kedua adalah untuk mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat-ayat Allah itu adalah kan Al-Falaq dan An-Nas. Di antara yang menjadikan kita orang beriman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antara isi dari kitab-kitab Allah itu Al-Quranul Karim, salah satunya adalah surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ini adalah ayat untuk menolak sihir atau mengobati sihir. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi kita sendiri yang pernah terkena serangan seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk baca Al-Falaq An-Nas, maka kita pun mencontohnya. Setiap kita merasakan hal yang ganjil, yang janggal, maka bacalah Al-Falaq dan An-Nas. Insya Allah selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain itu surat permohonan perlindungan, 2 surat permohonan perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ta'buduni qalilan, selamanya beribadah. Artinya selama itu, selama kita hidup di dunia adalah untuk beribadah ke Allah. Kemudian yang kedua, wa tashkuruni katsiran, dan banyak bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pertama, Allah ciptakan kita untuk apa? Beribadah selama hidup. Setelah mati kan kita udah nggak bisa ibadah, ya kan? Kalau udah mati mah kita nggak bisa beribadah. Cuma selama hidup aja. Kemudian yang kedua, wa tashkuruni katsiran, banyak bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kita terima ini sebenarnya tidak akan sebanding dengan ibadah kita. Sholat kita selama ini, puasa kita selama ini, zikir yang kita baca selama ini, kalau diukur dengan nikmat itu nggak akan sebanding, nggak akan setara. Bahkan kita pernah dengar kisah 70 tahun ada seorang hamba beribadah. Nah kemudian begitu akan dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, masukkan dia ke surga birahmati, dengan rahmatku. Orang ini protes, sok kepedean, kata dia, ya Allah, bal bi'amali,
bukan dengan rahmatku, bukan dengan rahmatmu hamba masuk surga, tapi dengan sebab amal ibadahku selama 70 tahun. Pelajaran buat kita apa? Pertama, jadi hamba kudu sadar diri. Suruh sadar, ya protes. Kata Allah, adkhilhul jannata birahmati, masukin dia ke dalam surga dengan rahmatku, bukan dengan amalnya, dengan rahmatku. Si hamba protes karena dia merasa sudah beribadah selama 70 tahun. Kata dia, bal bi'amali ya Rabbi, bukan dengan rahmat ya Allah, tapi dengan sebab amalku di dunia, ibadahku di dunia selama 70 tahun. 70 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Waktu 70 tahun, 500 tahun. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita. Oke, kalau begitu. Ibadahmu 500 tahun kepadaku, kemudian nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepadamu selama hidup itu. Kalau mau hitung-hitungan, kan namanya hitung-hitungan. Kata Allah, masukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Tapi kata dia, bukan dengan rahmat Allah, tapi dengan amal ibadahku selama 500 tahun. Berarti kan hitung-hitungan. Kata Allah, kalau hitung-hitungan, coba ibadahmu selama 500 tahun itu dengan nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu, dari mulai nikmat anggota tubuh yang di luar, anggota tubuh yang di dalam, nikmat keseharian, nikmat zahir, nikmat batin, semuanya nikmat itu kira-kira sebanding dengan ibadah yang 500 tahun. Kalau sebanding atau bahkan lebih ibadahnya bisa menjadi tiket surga, silakan kau masuk surga dengan amal ibadahmu, bukan dengan rahmat. Begitu dihitung oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah yang 500 tahun ini cuma bisa buat bayar nikmat mata doang. Ya Allah. Makanya kata Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma, baru nikmat mata aja itu kita masya Allah ibadah 500 tahun baru bisa bayar. Ini nikmat mata Pak, belum nikmat hidung, belum nikmat bulu mata, belum nikmat alisnya, belum nikmat hidung dan fungsi hidung, belum nikmat yang lainnya. 500 tahun kita beribadah, kalau dihitung-hitung ternyata cuma bisa buat bayar nikmat mata doang. Ya Allah ya Rabbi, makanya kita masuk surga bukan dengan ibadah kita, bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah selalu terhadap nikmat Allah supaya kita ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, wa tusabbihuni bukratan wa asila. Ini tiga poin. Maksud Allah menciptakan kita yang di dalam Al-Quran disatukan lita'buduni atau illa liya'budun. Nah, itu adalah merupakan penyatuan dari yang tiga ini. Pertama, untuk beribadah selamanya. Yang kedua, wa tashkuruni katsiran, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tusabbihuni bukratan wa asila, supaya kita banyak bertasbih, banyak berzikir, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, bukratan wa asila, pagi dan sore. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita simak selama ini dimanapun dan kapanpun jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia wal akhirat. Hidup kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam bimbingan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua kita diberikan umur yang panjang, Amin. sehat walafiat, berkah dunia, berkah akhirat. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, rezeki kita diberikan mudah, gampang, berkah, berpegang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم على مولانا سيدنا وصحب رسول الله أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل على جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.